Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Para peserta pembelajar yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik yang berjudul kepercayaan atau trust dalam interaksi sosial. Topik ini merupakan bagian dari bahasan sebelumnya, yaitu tentang masyarakat jaringan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di dalam membangun sebuah jaringan di dalam masyarakat ada satu modal dasar dan prinsip yang disebut dengan trust atau kepercayaan. Nilai percaya atau saling percaya inilah sebetulnya yang menjadi pijakan paling dasar seseorang atau kelompok memiliki kerelaan dan kesediaan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan nilai-nilai ini mendahului dari aspek apapun. Makanya trust atau kepercayaan itu sesungguhnya kalau di dalam kajian filsafat disebut bersifat a priori, sesuatu yang lebih dulu ada sebelum ada yang lain. Nah, itulah mengapa trust atau kepercayaan menjadi prinsip modal dasar yang mendahului sebelum seseorang atau kelompok itu berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Nah, dengan demikian, trust atau kepercayaan itu bersifat imperasi moral, bersifat nilai-nilai kebaikan, kebenaran yang muncul dari hati nurani, di mana itu fitrah manusia. Begitulah semestinya bahwa manusia itu harus bisa dipercaya dan harus saling percaya. Bahwa pada prinsipnya manusia itu berhati nurani baik, bahwa semua pihak sesungguhnya harus dibangun berdasarkan positive thinking, cara pandang yang baik. Nah, dari nilai seperti inilah memungkinkan orang memiliki kesediaan, kerelaan, keridhaan untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi, trust atau kepercayaan merupakan modal nilai, modal moral paling utama dan paling dulu di dalam interaksi sosial. Nah, demikian halnya dalam aktivitas bisnis dalam konteks mata kuliah ini. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari apa yang disebut dengan kepercayaan. Nah, kepercayaan di dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan trust, ya. Berartikan confidence in, ya, atau yakin pada sesuatu atau reliance on. Maka trust itu terkait dengan relasi, dengan interaksi, dengan hubungan orang lain. Maka tadi saya sebut ini merupakan modal paling dasar di dalam mengikat dan merekatkan hubungan antar orang, antar individu atau antar kelompok. Percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau seseorang atau kebenaran suatu pernyataan. Nah, jadi itulah pengertian secara istilah dari apa itu trust. Nah, para peserta pembelajar, mengapa kita perlu ada rasa percaya, ada saling percaya antar orang? Para peserta pembelajar, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini, manusia adalah makhluk paling istimewa di antara ciptaan Tuhan. Ya, dia dianugerahi dengan rasio, dengan akal pikiran. Memang akal pikiran adalah sebuah instrumen di dalam diri kita yang memungkinkan
manusia membangun ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, kemudian membangun peradaban. Dari pikiranlah, dari cara berpikir rasional tercipta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sehebat apapun ilmu pengetahuan, secanggih apapun teknologi, tetap saja ada keterbatasan. Pikiran kita yang begitu rasional itu tetap memiliki keterbatasan. Sehingga apa yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang bisa memprediksi, bisa mengkalkulasi, bisa mengidentifikasi. Tapi tetap saja hasil akhirnya tetap ada ruang-ruang ketidakpastian, ya. Karena apa yang diketahui manusia yang sudah kemudian terbangun ilmu pengetahuan itu lebih sedikit atau tidak sepenuhnya bisa mengcover dari realitas jagat alam semesta yang begitu luas ini. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tetap menyisakan apa yang disebut dengan ketidakpastian. Ya. Nah, dari ketidakpastian inilah maka hidup ini pasti menyimpan misteri. Ada hal-hal yang gaib, ada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa diidentifikasi dan dirasionalisasi oleh otak manusia. Nah, karena ada ketidakpastian inilah, maka manusia membutuhkan sesuatu yang bisa menetralisir kecemasan. Karena biasanya hal-hal yang tidak pasti itu sulit diprediksi, sulit diduga, dan itu akan mengakibatkan ada kecemasan, ya. Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Itulah kemudian manusia perlu menciptakan sesuatu yang bisa menetralisir kecemasan itu. Maka di dalam norma agama, di dalam adat istiadat ada namanya doa, ada namanya pengharapan. Itu supaya orang bisa mendamaikan psikisnya bahwa kita perlu percaya. Nah, inilah kemudian kalau di dalam filsafat agama muncullah kemudian agama, ya. Tapi konteks bahasan ini adalah dalam konteks masyarakat atau ilmu sosiologi. Nah, dari ketidakpastian itu, maka hidup ini begitu kompleks, begitu rumit, ya, masih menyimpan misteri. Maka kalau itu dijadikan pijakan orang untuk berinteraksi, maka akan terjadi kemacetan. Karena begitu rumitnya hidup ini, ada ketidakpastian. Maka ini perlu disederhanakan, ya, perlu direduksi, ya, disederhanakan dari kompleksitas hidup itu. Maka di dalam cara untuk menyederhanakan kehidupan ini yang mengandung ketidakpastian ini, maka orang perlu bekerja sama, ya. Kelemahan-kelemahan dari apa yang tidak tercover oleh pikiran, ada yang menyisakan ketidakpastian tadi, maka perlu dikerjasamakan antar orang, antar kelompok. Nah, disinilah kemudian orang memerlukan sebuah toleransi. Ada permakluman-permakluman, ada pemahaman dan saling pengertian. Nah, disitulah kemudian lahirnya trust atau kepercayaan. Nah, contoh sederhananya begini para pembelajar. Antara penjual dan pembeli. Walaupun kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, memiliki kepentingan, ya, dan kepentingannya sama. Penjual ingin komoditasnya dipertukarkan dengan keuntungan, ya, bisa uang dan lain-lain. Begitu juga pembeli ingin memenuhi kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kemudian muncul terjadi transaksi. Nah, ketika transaksi sebetulnya antara penjual dan pembeli tidak sepenuhnya mengerti 100% dari apa yang mereka transaksikan. Seorang penjual belum tentu dia mengerti sepenuhnya tentang kemampuan dari pembeli. Tapi mengapa kemudian sekarang muncul di dalam transaksi masyarakat di toko-toko modern itu swalayan, orang tinggal mengambil saja. Bahkan ada kartu yang orang virtual tanpa uang sekalipun dia bisa dipercaya. Nah, karena apa? Karena ada trust di situ. Walaupun tidak sepenuhnya dia mengetahui 100% kapasitas pembelinya. Begitu juga pembeli.
Walaupun barang-barang komoditas di situ sudah tertera tentang kualitas, komposisinya, bahkan sampai efeknya, tapi sepenuhnya itu juga belum mewakili dari 100% hakikat dari barang tersebut. Pasti ada lubang, ada sisi-sisi misteri juga. Makanya di situ biasanya untuk membangun trust, menetralisir kecemasan, di situ ada suara pelanggan, kalau ada komplain dan lain-lain. Nah, tetapi apakah ruang yang tidak pasti itu kemudian menghentikan kedua belah pihak bertransaksi? Kan tidak. Maka disitulah kemudian dibangun trust. Maka transaksi tetap bisa dilakukan. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kepercayaan bisa melancarkan sebuah jaringan. Orang lebih kemudian memiliki sifat toleransi dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian trust itu mengapa harus ada di dalam interaksi sosial atau dalam konteks ini adalah dalam aktivitas bisnis. Nah, para peserta pembelajar, di sini saya tampilkan beberapa definisi trust atau kepercayaan menurut para ahli yang tidak usah saya bacakan satu persatu, yang intinya tetap hampir sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa trust mengandung unsur bagaimana resiko kecemasan itu ternetralisir, dan semua itu karena antar individu, antar kelompok yang berinteraksi itu berkepentingan untuk membangun harapan ke depan. Jadi ini saya kira para peserta pembelajar saya harap untuk bisa menelaah secara mandiri. Dan beberapa definisi lain mungkin bisa dirujuk dari berbagai referensi ya. Silakan secara mandiri untuk mengembangkannya. Nah, para peserta pembelajar, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan trust atau kepercayaan dalam konteks masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Di sini ada perbedaannya. Di dalam masyarakat tradisional atau disebut dengan pramodern, biasanya trust atau kepercayaan itu terbangun di dalam 4 lingkungan ini. Pertama adalah dalam hubungan kekerabatan. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat tradisional, hubungan-hubungan terah, keturunan, kekeluargaan itu memegang peran sangat penting di dalam membangun struktur sosial dan kultur sosial masyarakat. Nah, hubungan-hubungan ini dalam konteks trust maka sangat bersifat fundamental, dan itu dengan secara otomatis akan terbangun ya. Antar saudara, apalagi itu sekandung sedarah, maka biasanya pasti ada rasa saling percaya, dan kepercayaan itu, kekerabatan itu sangat penting, memegang faktor paling utama dalam membangun trust. Kemudian komunitas masyarakat lokal ya. Kalau kita lihat di dalam tipe masyarakat tradisional ya di pedesaan ya, itu biasanya orang terikat dengan komunitas kekampungan ya, perkampungan. Maka di situ identitas-identitas lokal ya yang terikat oleh teritori kampung ini biasanya menjadikan warga yang berada di situ guyup, rukun, gotong royong, dan antar individunya intent mengenal dengan hangat. Ya, disitulah kemudian orang berada dalam satu budaya yang sama. Nah, karena budayanya sama, lingkungannya sama, biasanya keguyupan ini mengikat sebuah trust, ya, akan mudah percaya. Kemudian juga secara nilai, itu ada namanya kosmologi religius, maksudnya adalah ajaran-ajaran agama itu juga sama, pasti mengajarkan orang itu harus bisa dipercaya, harus saling percaya, amanah, tidak boleh berbohong, tidak boleh khianat ya. Karena agama selalu mengajarkan tentang kebaikan, dan trust adalah bagian dari moral kebaikan. Begitu juga tradisi ya, bahwa orang ada hukum karma kalau berkhianat, berbohong, dan lain sebagainya. Maka tradisi juga sama, mengajarkan tentang rasa saling percaya. Nah, inilah 4 lingkungan yang bisa membangun trust atau menjaga kepercayaan yang mengikat antar warga. Nah, inilah trust dalam konteks masyarakat pramodern atau tradisional. Nah, sementara di dalam masyarakat modern, trust atau kepercayaan itu tidak dibangun berdasarkan kekerabatan, kampung yang sama, identitas yang sama, budaya dan nilai yang sama, tidak. Tetapi dibangun berdasarkan sistem abstrak. Maksudnya apa? Bahwa sesuatu itu layak dipercaya atau tidak disandarkan pada berbagai prosedur, sistem, indikator,
atau instrumen-instrumen yang mengukur dia layak dipercaya atau tidak. Makanya di dalam masyarakat modern ada parameter-parameter seseorang itu bisa atau sebuah korporasi atau sebuah aktivitas subjek dari sebuah bisnis itu bisa dipercaya atau tidak, itu disistemkan ya. Seperti Anda kalau minjam uang di bank ya, itu pasti ada prosedur ya, ada sistemnya. Anda layak dipinjami berapa juta atau berapa miliar, itu ada parameternya, agunannya berapa. Kemudian data-data pribadi Anda di mana dan bagaimana, itu akan didata. Kemudian aset yang Anda miliki berapa, kemudian itu semua dituangkan dalam kontrak perjanjian, dalam MOU yang harus ditandatangani, bermaterai dan lain-lain. Nah, di sini berarti Anda layak dipercaya atau tidak berdasarkan sistem, ya, berdasarkan indikator-indikator yang bisa diukur secara sistemik. Nah, itulah Anda akan ditentukan dipercaya atau tidaknya. Itu pertama. Berbeda tadi dengan masyarakat tradisional. Mungkin tidak ada Anda ketika minjam uang dengan saudara, tentu tidak ada verifikasi, tidak ada penghitungan-penghitungan yang sangat rigid. Karena orang sudah saling mengenal ya, intensitas interaksinya tinggi sehingga tidak perlu adanya sistem seperti itu. Kedua adalah relasi personal. Jika tadi di dalam masyarakat tradisional kepercayaan disandarkan pada kehidupan bersama, keguyupan, maka di sini parameter percaya atau tidak itu pada individu. Maka kualitas dan integritas individu itu menjadi hal yang menentukan seseorang dipercaya atau tidak. Ya, jadi tidak dikaitkan dengan dia berasal dari mana, dari kelompok mana, ajarannya apa, tradisinya apa, tapi pada pengukuran pada kualitas individunya. Track recordnya bagaimana orang tersebut, ya, riwayat pergaulannya seperti apa, apakah catatan ada kondite yang one prestasi atau tidak. Jadi benar-benar sesuatu didasarkan pada kualitas individu, ya. Kemudian ketiga adalah orientasi masa depan. Maksudnya, kalau trust di dalam masyarakat tradisional lebih untuk menjaga pada budaya-budaya adiluhung masa lalu supaya kepercayaan tetap terjaga. Tetapi kalau dalam masyarakat modern lebih berorientasi pada pengembangan ke depan. Karena apa? Karena di dalam masyarakat modern itu selalu progres, berekspansi, ya, mengembang. Maka trust itu dibangun untuk kepentingan pengembangan, ya. Makanya kalau Anda di dalam bisnis atau di dalam interaksi apapun, trust itu lebih pada bersifat prospektif, ya. Lebih diorientasikan supaya berikutnya itu akan terjalin lebih rekat, ya, kalau kepercayaan itu terbangun. Nah, itulah para peserta pembelajar perbedaan antara trust pada masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Nah, para peserta pembelajar sebagai penutup tentang kepercayaan atau trust ini, mungkin sebagai refleksi atau perenungan, saya tampilkan sebuah filosofi atau falsafah yang berasal dari bahasa Jawa. Saya akan bacakan dan artikan, maaf bagi yang mungkin tidak mengerti bahasa Jawa, nanti saya artikan mudah-mudahan tepat artinya. Ada sebuah falsafah begini, sopo wong kang kelangan bondo, kuwi ora kelangan opo-opo. Sopo wong kang kelangan nyawa, kuwi mung kelangan separo. Sopo wong kang kelangan kapercayan, kuwi kelangan sak kabehane. Artinya, siapa yang kehilangan harta benda, sesungguhnya dia tidak kehilangan apa-apa. Siapa yang kehilangan nyawa atau meninggal, sesungguhnya hanya kehilangan separuh dari dirinya. Tetapi siapa yang kehilangan kepercayaan, sesungguhnya dia kehilangan segalanya. Nah, mungkin maknanya ini menegaskan betapa kepercayaan itu segalanya. Karena orang yang kehilangan harta benda, ya, entah karena kriminal atau salah kalkulasi, tapi sepanjang dia masih dipercaya oleh orang lain, maka memungkinkan bisnis dibangun kembali,
jaringan dirajut kembali, dan mungkin harta yang hilang, yang mungkin bangkrut atau rugi itu bisa kembali lagi dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh berikutnya. Begitu juga ketika orang meninggal dunia, tapi ketika dia punya prestasi, dia punya jaringan, selama hidupnya dia dipercaya oleh orang lain, apalagi dia meninggalkan amal kebaikan, maka walaupun jasadnya meninggal, barangkali dia masih bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana para orang-orang pintar ya, orang-orang baik ya, itu walaupun meninggal jasa-jasanya tetap bermanfaat dan dipercaya oleh orang yang masih hidup. Tetapi jika orang kepercayaan sudah tercidrai, dikhianati, kemudian tidak dipercaya oleh orang lain, walaupun dia hidup, walaupun masih beraktivitas gitu, sesungguhnya dia tidak ada ya, karena hidup tanpa dipercaya orang lain itu menjadikan interaksi-interaksinya menjadi terganggu, dan itu menyebabkan kalau dalam dunia bisnis akan sulit berkembang. Nah, itulah mungkin makna dari falsafah ini. Semoga bisa menambah refleksi dalam memahami topik ini. Dan yang terakhir, ada juga sebuah istilah, trust is like a paper on its complete. Ya, it can be perfect again. Ya, kepercayaan itu diibaratkan bagaikan selembar kertas. Ya, apabila sudah tercidrai, maka seperti kertas yang sudah lecek gitu, yang sudah berantakan, kucel, walaupun dia dilembarkan kembali, dibuka kembali, maka dia tidak akan bisa tampil sempurna. Masih ada bekas-bekas cedera itu, dan itu tidak akan bisa kembali. Nah, para peserta pembelajar, demikian penjelasan mengenai trust atau kepercayaan di dalam interaksi sosial. Intinya, trust atau kepercayaan adalah modal atau prinsip dasar di dalam membangun jaringan di dalam hubungan-hubungan, baik antar individu maupun antar kelompok. Ini merupakan modal dasar yang harus dijaga, apalagi sekarang perubahan masyarakat menuju pada era modern dan postmodern, dan apapun bentuknya, trust masih menjadi nilai yang sangat penting. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya harap para pembelajar untuk mengembangkan dan mendalami sendiri dengan banyak membaca referensi dari berbagai sumber dan mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.